Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa agar pelajaran yang kita pelajari dapat berjalan lancar sampai akhir dan juga kita dapat mendapatkan ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Nah, mari kita membaca doa bersama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Nah, mengapa sih Bu kok kita perlu mempelajari Al-Quran? Apa sih itu Al-Quran? Nah, banyak sekali yang bertanya seperti itu. Tujuan kita mempelajari tentang Al-Quran yaitu agar anak-anak dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dari berbagai macam pendapat para ulama. Nah, kita dapat menjelaskan pengertian Al-Quran itu dengan yang baik dan benar menurut ahlinya, tidak ngawur, tidak asal-asalan menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu menyimpan banyak sekali cerita tanpa kita ketahui, meskipun bertuliskan bahasa Arab, tapi ketika kita mengetahui makna dari isi yang ada di dalam Al-Quran, subhanallah, kita tidak dapat membandingkan dengan hal apapun. Nah, baik, kita mulai pelajarannya. Apa sih pengertian Al-Quran? Siapa yang tahu? Nah, Al-Quran adalah kalamullah. Sebelum itu, Al-Quran itu diartikan dari berbagai macam pendapat para ulama. Banyak sekali yang berpendapat. Nah, tapi disimpulkan menjadi satu agar kita dapat memahami, agar kita dapat meringkas pemahaman dari beliau-beliau, yaitu Al-Quran itu kalamullah, kitabnya Allah yang diturunkan Allah langsung kepada malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa sih Bu kok diturunkan kepada Nabi Muhammad? Nah, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang menyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab Al-Quran itu bukan diturunkan karena apa-apa, bukan diturunkan karena kitab baru, tapi kitab Al-Quran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu apa aja sih Bu? Nah, ada Injil, Zabur, Taurat. Nah, Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab itu dan dijadikan satu atau diceritakan kembali, diisi di dalam Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini dia. Kitab Al-Quran nih diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu tentang apa isinya. Kita tidak dapat menjelaskan isinya secara karena Al-Quran itu subhanallah mukjizat sangat istimewa. Nah, begitupun
Al-Quran itu melalui jalan mutawatir, berkesinambungan. Nah, anak-anak tahu Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Ketika kita membaca, bernilai dengan ibadah. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran. Kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya kepada orang-orang atau anak-anak yang belum bisa mengajar. Nanti kita itu berkah ilmu yang kita amalkan itu. Nah, anak-anak tahu? Nah, kemudian Al-Quran itu memiliki nama-nama lain atau bermacam-macam nama, bukan hanya Al-Quran saja. Ada yang menyebutnya itu apa? Alkitab. Nah, ini ya. Alkitab. Ada yang menyebutnya Al-Furqan, artinya pembeda. Ada juga yang menyebutnya Al-Zikr. Juga ada nama-nama yang lain yaitu At-Tanzil. Nah, ketika anak-anak mengetahui Al-Quran, nah, Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca saja, tapi kita harus menerapkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya yaitu mematuhi orang tua, taat, dan sikap lain sebagainya yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam isi Al-Quran itu terdapat akhlak-akhlak terpuji. Tanpa kita ketahui bahwa Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, yaitu umat muslim, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Al-Quran adalah disebut Kitabullah. Siapa yang mengetahui tentang Kitabullah? Nah, betul sekali ya. Al-Quran itu berbagai macam nama, tapi tetap saja namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran jika dijelaskan tidak cukup hanya 1 hari. Karena apa? Jika kita mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran, terutama bisa cara membacanya, kemudian ketika kita mengetahui makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat apa? Iya, terdapat beberapa macam pelajaran, dan banyak sekali yang dapat kita pelajari. Terutama itu ada fikih, ada hukum Islam. Nah, kemudian ada hukum matematika, yaitu tentang pembagian warisan, faraid. Nah, banyak sekali yang dapat kita pelajari dari Al-Quran. Kita ulangi lagi ya. Apa sih Al-Quran itu? Ya, Al-Quran adalah kitabullah, kalamullah. Ya. Karena sekarang lagi musimnya pandemi, kita hanya bisa mempelajari ini dengan melalui media sosial yang berupa video. Nah, dengan melalui ini semoga anak-anak dapat memahami apa yang ibu jelaskan. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nah, untuk selanjutnya
ketika kita sudah mengetahui atau memahami apa itu Al-Quran, kita dapat mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, tentang sikap kita, tentang perilaku kita, mulai diubah sedikit-sedikit. Mulai dari biasanya malas sekali kalau pagi itu, biasanya itu kalau pagi itu nggak mau bantu-bantu orang tua. Nah, ketika kita sudah membaca Al-Quran dan kita memahami bahwa Al-Quran itu sangat istimewa, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika sudah selesai sholat subuh, kita harus membantu orang tua, jangan tidur setelah sholat subuh. Nah, jika anak-anak sudah paham, Ibu akan tutup penjelasan pada pagi hari ini. Untuk evaluasinya, kalian menuliskan kembali tentang apa yang Ibu jelaskan, kalian rangkum supaya paham. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga penjelasan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa menguasai ilmu yang Ibu sampaikan. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa arti Al-Quran. Al-Quran diamalkan kehidupannya sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya. Belum doa. Nah, mari kita doa bersama. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat sampai akhirat nanti, sampai surga nanti. Ya, yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.